Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wa la mudillin ya khairal ghafirin. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan 'indak faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratil mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga rahmat dan keampunan semoga berpudruk kepada para alim ulama, gore-gore tanya baik yang kanwa pada Allah maupun yang mantengna sajan ketanya. Ta'zim dan penghormatan kepada gore tanya bersama tungku khatib masjid, demikian juga imamnya, dan juga kepada mandum-mandum gore getanyo baik yang berhadir bersama tanyo maupun yang nadi sekitar getanyo, dan juga kepada panitia masjid dan remajanya, istimewa kepada para jamaah sekalian yang sedang tekun beribadah dengan meniatkan iktikaf menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kaget tanyo maklumi bahwa tanyo kata tamong dalam bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ada peristiwa besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi rahmat kepada getanyo yang gehen dengan Isra dan Mi'raj. Cuma dalam mimbar khutbahnya kita tidak menceritakan tentang bagaimana sejarah Isra Mi'raj Rasulullah. Hanya saja kita menyinggung sedikit latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Isra Mi'raj diberikan oleh Allah pada tahun 10, yaitu di Makkah, di mana pada tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, yang sudah kita maklumi bahwa pada tahun tersebut adalah yang pertama sekali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saudagar kaya pendukung utama daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Tidak lama kemudian, lebih kurang sebulan setelahnya, gecok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala paman setia pendukung perjuangan Rasulullah, yaitu bernama Abu Talib. Maka pada saat itu merasa gundah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegundahan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan gundahnya hilang keluarga, bukan gundahnya karena kagadah pun nolong, bukan gundahnya karena kawafatnya Khadijah selaku istri tercinta Rasulullah. Gundah Rasulullah bukan karena berpengaruh kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kagadah kesenangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kegundahan Rasulullah pada saat itu disebabkan bahwa merasa sudah tutup perjuangan Rasulullah membawa Islam kepada umatnya. Dengan tutup perjuangannya Rasulullah, artinya tertutuplah hidayah kepada umatnya. Seakan-akan kaputus asa untuk terus dakwah kepada umat. Seakan-akan hanali harapan umatnya mendapat petunjuk disebabkan kagadahnya pendukung utama,
yaitu Khadijah binti Khuwailid sebagai istri tercinta. Kemudian necok pulang oleh Allah yaitu paman setia Abu Talib. Kemudian kegundahan Rasulullah tidak sampai di situ, karena hanali yang bisa diharapkan untuk memperlancarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif dengan harapan nantinya di Taif akan ada golongan yang akan membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di Taif nasabah suku yang sangat kuat di situ pada saatnya, yaitu suku Saqif. Dari Makkah ke Taif lebih kurang perjalanannya menyeuronyongan motor, lebih kurang lejim ataupun pejam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah perjuangan yang pahit. Tetapi ketika sampai ke Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para pemuka-pemuka Bani Saqif dengan harapan nantinya dari mereka akan membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Bukan hanya tidak membantu, tetapi malah menolak mentah-mentah, mengucap kata-kata kasar, mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dengan harapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan terakhir, kalaupun kalian tidak membantu perjuangan menyebarkan Islam, mohon disembunyikan kabar ini jangan sampai tercium kepada Bani Quraisy bahwa Nabi sedang berada di Taif. Tetapi malah sebaliknya, dari mereka pemuka Bani Saqif setelah mengusir Rasulullah, menyebarkan berita bahwa ini pemuda dari Quraisy dari Makkah sudah datang ke Taif. Ia pemuda majnun, pemuda gila, malah memerintahkan kepada urung-urung yang bodoh, kepada penjahat daripada Bani Saqif, kepada budak sahaya Bani Saqif untuk mengusir Rasulullah, untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malah kebanyakan daripada mereka yang melontar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu kerikir dan dengan hal-hal yang lain, dengan inti mereka tidak menerima perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada saat itu yang menemani Rasulullah hanya seorang sahaja, yaitu bernama Zaid bin Harisah. Tapi apailah daya, mampukah Zaid bin Harisah untuk melindungi Rasulullah? Tidak mampu. Hanya satu saja Zaid bin Harisah, yaitu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbatuan kerikir yang dilontarkan kepada Rasulullah mengenai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki yang mulia, sehingga Rasul menjadi cacat dengan keluarnya darah akibat dari tertimpa batu kerikil tersebut. Malah Zaid bin Harisah sendiri ganyan manteng juga kena dengan badai serangan daripada penjahat Bani Saqif yang ada di kota Taif. Zaid bin Harisah berlumuran darah di kepalanya karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejaran daripada Bani Saqif, tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kebun, yang kebun itu milik daripada Uqbah bin Rabi'ah. Sampailah Rasulullah di kebun tersebut, disitulah amannya Rasulullah dan selesailah daripada dikejarnya oleh penjahat di Bani Saqif yang tidak menerima Islam. Ketika tiba
di kebun tersebut. Rasulullah tengah istirahat di bawah pokok anggur. Tanpa disadari rupanya dua dro daripada anak Rabi'ah sedang memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul iba daripada mereka untuk dihidangkan berupa minuman ataupun buah-buahan oleh pemilik kebun tersebut, nasir pembantu ataupun pelayan bernama Adas yang berasal dari kota Niwawa, ataupun bahasa sekarang bisa disebut dengan yaitu dari kota Mosul. Mosul itu salah satu daripada provinsi yang ada di Irak. Ketika disajikan kurma oleh pembantunya anak Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mencicipi buah anggur tersebut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inankah menjadi perhatian daripada Adas, menjadi perhatian. Getanya dari Panedron, di sini daerah kamu tidak pernah mengucap kata-kata yang demikian. Bahkan drone mengucap dengan kata-kata yang demikian. Gejauh dari Rasulullah SAW, drone dari Pane. Pegah lun berasal daripada kota Mosul. Gejauh dari Rasulullah di sini na saudara lun yang bernama yaitu Yunus Nabi. Maka lun juga Nabi ya Allah. Kami bersaudara, sama-sama Nabi. Akhirnya daripada atas pelayan daripada kebun kurma tersebut, ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Padahal Rasul hampir-hampir putus asa, bisa dikatakan secara zahiriah, walaupun dibalik daripada itu bahwa di situ ada hikmah besar di atas apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengatakan seakan-akan hampir putus asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tergambar daripada doa Rasul tak kala ia berada di bawah pokok anggur tersebut. Rasul berdoa, Allahumma ilaika ashku di'fa quwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamur rahimin. Ya Allah, lun mengadu ba'drawana di atas kurangnya kekuatan lun, di atas sedikit upaya lun, dan di atas sedikit tidak berdaya lun, ya arhamur rahimin, di atas menghadapi segala manusia-manusia ini. Anta rabbul mustad'ifin, drawani ya Allah hamba daripada, drawani ya Allah Tuhan dari hamba yang lumah. Wa anta wa ila aina rabbi ila man takiluni. Ya Allah, hendak kemanakah engkau serahkan hambamu ini? Ila ba'idin yatahajamuni au ila aduin malakta amri. Ya Allah, apakah engkau menyerahkan hambamu ini kepada musuh yang akan memerangi kami, ataupun kepada yang lain daripada yang membantu kami? Itu pun untuk ungkapan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keputus asa di dalam dakwahnya. Kemudian Rasul melanjutkan dalam doanya, illam yakun bika ala ghadabin fala ubali. Kalau memang kejadian apa kejadian yang menimpa bagi pribadi lun bukan karena murkamu pada lun ya Allah, fala ubali, tidak aku hiraukan, tidak aku peduli. Walakin afiatakal ausa'uli, karena pemberian nikmatmu kepada lun jauh lebih besar dari apa yang telah engkau berikan musibah kepada diri lun. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat. Ya Allah, lum berlindung dengan nur wajah drawan, dengan nur cahaya drawan yang telah menerangi kegelapan-kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan telah memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Lun berlindung ba'dan ya Allah min antanzila bi ghadabi. Lun berlindung ba'dan daripada akan turun kemarahan rawan pada lun ya Allah, au yahilla ala suhtikalak, ataupun akan bertempat kemarahan rawan ba'dan ya Allah
lakal utba hatta tarda, kepada drone hanya drone yang dapat menegur lun hatta tarda, sehingga engkau meridai dan mencintai diriku. Wala haula wala quwata illa bika, hana daya hana upaya kecuali hanya pertolongan drone ya Allah. Maka dari doa tersebut seakan-akan menggambarkan, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam putus asa. Kenapa putus asa? Ketika di Makkah dakwahnya tidak diterima setelah wafatnya Abu Talib. Dakwahnya tidak diterima setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Datang ke Taif. Sampai di Taif Rasul diusir. Maka Rasul mengatakan, illam yakun bika alayya ghadabi fala ubali. Kalau memang bukan karena marahmu pada lun, apa saja musibah yang telah engkau berikan berupa ujian, fala ubali, tidak aku peduli. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjawab hal yang demikian, maka Rasul dihijrahkan ataupun Rasul diisra' mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran daripada seakan-akan mengatakan, wahai Muhammad, kamu tak perlu risau di atas usiran mereka. Kamu tak perlu risau di atas cacian mereka. Kamu tak perlu galau di atas apa yang diberikan musibah kepadamu, tapi aku masih sayang kepadamu. Itu bukan karena bentuk murka daripada lun. Maka aku angkatkan dirimu dari Masjidil Haram, dari Makkah ke Palestina dan sampai kepada Baitul Maqdis. Itu bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, yang Muhammad saat itu dalam keadaan merasa kecewa, dan Muhammad pada saat itu merasa tidak dipeduli lagi. Seakan-akan Rasul mengatakan, wahai Muhammad, Islam ini agamaku. Kalau aku berkehendak, apa saja mampu aku lakukan. Tidak perlu bantuan siapa-siapa saja. Tidak perlu bantuan. Walaupun Khadijah binti Khuwailid sudah wafat, walaupun Abu Talib awal meninggal, Islam ini agamaku. Kalau aku mau, aku mampu melaksanakan apa saja. Dari Makkah ke Baitul Maqdis itu bukan perjalanan yang gampang dan mudah, tetapi Allah dengan kekuatannya, dengan kudrahnya mampu memperjalankan dalam waktu yang singkat. Artinya mengatakan, wahai Muhammad, kalaupun mereka tidak beriman, kalaupun mereka tidak Islam, kalau aku berkehendak mampu mengislamkan mereka. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bahwa Isra Mi'raj itu bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bentuk sunnatullah. Memang hal yang wajar, apa yang ditakdirkan itu mesti terjadi, walaupun nampak sekilas bahawa seakan-akan musibah. Di balik daripada itu sunnatullah yang mesti terjadi dan punya hikmah besar bagi kita bersama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu intisari yang kita ambil dari apa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala ia hijrah ke Taif tidak diterima, apakah Rasul itu mundur? Tidak mundur. Apakah Rasul berkecil hati? Tidak. Tetapi menggambarkan kepada kita bahwa kita harus bersabar. Sabar kita di atas perjuangan. Setiap kesabaran akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar Rasulullah, hikmahnya apa? Di kubun Uqbah bin Rabi'ah, yaitu pelayan daripada kubun itu langsung beriman. Itu bentuk hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahniwa tibalah di setempat, yaitu di Nakhlah. Di situ Rasulullah salat malam. Kemudian dikirimkan makhluk jin yang ia menyimak daripada bacaan-bacaan Rasulullah, dan makhluk jin tersebut itu langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian menggambarkan bahawa
setiap apa sejarah Rasulullah dibalik daripada kesulitan, di situ selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkat daripada sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian banyak sekali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah yang diperintahkan pada kita selalu harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Hai orang yang beriman, sabarlah kamu. Benar-benar sabar. Warabitu, dan saling mengikat antara satu sama lain, memperkuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takwalah kamu pada Allah, semoga kamu mendapat kemenangan. Kemenangan apa? Inilah penyaksiannya. Sabar Rasulullah dan sabar Yazid bin Harisah mendapat kemenangan kepada umat Islam, sehingga Islam terus kuno uwaceh. Dan menggambarkan lagi bagaimana Zaid bin Harisah yaitu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela tubuhnya berlumuran darah, malah Zaid bin Harisah sendiri rela sekalipun nyawanya melayang demi mempertahankan, demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pendakwah kepada kebaikan. Ini gambaran kepada kita semuanya para jemaah sekalian. Kita semaunya harus menjadi melindungi sang dai, sang pendakwah, sang ulama. Yang ulama dicaci maki harus mengikuti, yaitu perjuangan daripada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah mencontohi kepada kita bagaimana beliau itu yaitu bak petun perjuangan Rasulullah, darah berlemuran bercucuran di tubuhnya, tapi hana peduli. Dan maka dengan berkat perjuangan tersebut, sehingga mendapat keyakinan dan pelajaran-pelajaran yang besar yang Allah berikan kepada Zaid bin Harisah. Rasul mengatakan, wahai Zaid, innallaha ja'ilu lima tara farjau wa makhraja. Allah akan memperlihatkan kepada kita, setiap ada kesulitan selalu memberi solusi, setiap ada kepahitan selalu memberi penawar. Innallaha nasirun dinihi wa mudhiru nabihi. Allah Ta'ala yang akan membantu agamanya, dan Allah Ta'ala yang akan membantu nabinya. Maka dengan berkat keyakinan tersebut, sehingga dengan ditolong oleh Zaid bin Harisah, maka agama sampailah kena uwajeh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo para pejuang-pejuang yang modelnya yang kadidronyo, maka coba kita ingatkan kembali, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama, baik sampai baru bacut terjadi musibah, baru terjadi bacut terjadi halangan, seakan-akan itu sudah berakhir. Tak ingat bahwa setiap perjuangan pasti ada kepahitan, tapi di balik kepahitan itu ada hikmah yang besar, yang wajar, yang contoh bagi kita semuanya. Maka mudah-mudahan inilah penyampaian khutbah singkat ni baklun tuan. Moga-moga bisa berfaedah dan bisa bermanfaat kepada kita mandum, sehingga kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.